Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami, pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Demikian firman Tuhan. Tema kita, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang bebas dari kesalahan. Semua kita pasti pernah berbuat kesalahan. Dan itu juga konteks yang kita baca. Jikalau ada seorang yang bersalah, lalu bagaimana? Ada prosedurnya. Bahwa bisa berbicara dengan empat mata. Tapi kemudian kalau konteks jemaat, memang itu juga harus dibicarakan secara baik. Jelas di sini ada problem, ada masalah. Bicara tentang kesalahan atau dosa yang digambarkan sebagai hutang. Dikatakan dalam bagian ini, ada seorang hamba yang tidak mampu membayar hutangnya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ternyata kita lihat di sini, hanya oleh karena inisiatif sang tuan atau sang raja, sehingga pada akhirnya hutangnya dibebaskan. Saudara, kalau berbicara tentang dosa, memang tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari dosa. Itulah sebabnya Allah datang ke dalam dunia. Kita tentu mengingat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah inisiatif Allah. Allah lah yang datang kepada manusia. Ini adalah bentuk kasih ilahi, kasih yang mulia, kasih yang paling tinggi, yang tidak mungkin bisa dibalas oleh objek kasihnya, yaitu saudara dan saya. Jadi dalam ayat 27 yang tadi kita baca, seorang raja dikatakan membebaskan hutang daripada hambanya. Apakah karena hamba itu datang memohon-mohon atau karena dia sujud menyembah? Ternyata bukan. Semata-mata karena raja itu memiliki belas kasihan. Belas kasihan tanpa syarat. Inilah yang murni merupakan kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau saudara dan saya akhirnya mengalami pengampunan, kita dibebaskan dari segala hutang dosa kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita sujud, menyembah, atau terus berdoa. Tapi ingat, itu adalah belas kasihan. Itu adalah kasih karunia. Maka terhadap kasih karunia Allah yang begitu besar. Kalau di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, karena kasihnya Allah tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Maka kita juga harus punya resolusi atau satu komitmen. Di dalam kehidupan kita, kita juga harus mengakui kita bisa salah. Orang lain juga bisa salah. Tapi terhadap kenyataan yang demikian, maka kita harus menerapkan kasih dalam hidup kita. Karena kasih itu merupakan tugas kita ya. Mengasihi itu adalah imperatif, perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengasihi Allah, tetapi juga dikatakan kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bahkan Yesus memerintahkan kita sampai kepada mengasihi musuh. Saudara, ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Tetapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Kita bisa melakukannya atau tidak? Tentu kita mengingat bahwa Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Itulah yang harusnya
memampukan kita bisa mengasihi orang lain, bisa mengampuni orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mendendam satu dengan yang lain. Karena kita sudah memiliki kasih yang sejati di dalam kehidupan kita. Ada banyak kisah di dalam Alkitab, seperti kisah Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Itu merupakan teladan yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu, Yesus menjadi teladan yang paling utama. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengampuni kita, orang-orang yang berdosa. Bahkan dia mengampuni orang-orang yang sudah menangkap dia, yang membenci, yang menjahati dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menerapkan atau melakukan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami adalah orang yang lemah, orang berdosa. Tetapi Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang tanpa syarat, kasih yang tak terbatas. Maka tolonglah kami supaya kami dapat mengikuti teladan Kristus, supaya kehidupan kami sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.